19. Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya Al-Hadisut Tasi'ah Asyara, hadis yang ke-19. An Ali bin Abi Thalib, hadis ini riwayat datang sumbernya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi riwayatnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Ini salah satu jumlah doaiyah yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Di samping radhiyallahu an ada lagi karramallahu wajhah. Jadi ini satu-satunya nih Sayyidina Ali punya doa ya untuk beliau, begitu mulianya sampai-sampai para ulama memberikan doa dengan karramallahu wajhah. Biasanya kan ya Abu Bakar radhiyallahu an, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Ali disebut dengan kata karramallahu wajhah, ada juga radhiyallahu anhu. Ya, kenapa ditambahkan dengan doa karramallahu wajhah? Banyak ulama menyatakan bahwa Sayyidina Ali itu sejak kecil sampai dia wafat belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Tuh, aurat ya nggak pernah dilihat. Su'ata ya kubul dan duburnya nggak pernah Sayyidina Ali lihat. Apalagi ya orang lain. Ya miliknya sendiri itu ya kubul dan duburnya belum pernah dilihat oleh Sayyidina Ali. Nah, makanya Sayyidina Ali disebut dengan karramallahu wajhah. Semoga Allah muliakan wajahnya. Wajah ini kan ada mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Itu sumber maksiat sebenarnya Bapak Saudara. Kita banyak melakukan perbuatan dosa karena mata. Makanya disebut ya maksiat yang ditimbulkan oleh uyun, oleh mata. Ada lagi dengan sebab telinga, banyak kita berbuat dosa disebabkan karena apa? Karena telinga. Ada lagi kita berbuat dosa disebabkan karena mulut. Nah, mulut adanya sama di bagian muka juga. Ya, jadi sumber-sumber yang maksiat ini banyak di kawasan muka. Makanya siapa yang bisa menjaga mukanya, ya matanya bisa dijaga, mulutnya bisa dijaga, telinganya bisa dijaga. Insya Allah orang ini mulia. Sehingga pantas Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah. Moga-moga Allah muliakan wajahnya, mukanya. Dan sekaligus bukan mukanya saja disebut ya juz'u, tapi yang dimaksud kul min zikri ya juz'i wa iradatil kul. Ya, itu dalam ilmu balaghahnya begitu. Walaupun cuma mukanya doang, bukan berarti yang Allah muliakan muka, tapi semuanya. Tapi muka itu inti ya, karena mata ada di situ, telinga ada di situ, mulut ada di situ, sehingga disebut muka itu unsur yang paling istimewa ya, sehingga otomatis semuanya. Sama juga warka'u ma'ar raki'in, itu artinya dan merokoklah bersama orang yang merokok, bukan begitu ya. Jadi warka'u ma'ar raki'in suruh sholat gitu. Disebut ruku bukan berarti kita ruku doang ya, disebut ruku itu bagian daripada sholat. Nah, itu artinya warka'u ma'ar raki'in, artinya kita disuruh sholat. Wasjudu bukan disuruh sujud doang ya, maksudnya sujud apa? Sholat. Disebut sujud itu bagian penting dalam sholat. Begitu Bapak Saudara. Itu ilmu balaghah begitu ya. Jadi disebut sebagian unsur, tapi yang dimaksud semuanya ya. Jadi wasjudu, sujudlah ya, bukan berarti kita disuruh sujud doang kepada Allah, suruh sholat. Nah, dalam sholat itu ada sujud. Warka'u kita disuruh sholat, karena di dalam sholat itu ada apa? Ada ruku. Qala beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, bainama nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ketika kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awalil islami, pada awal Islam. Nih, awal Islam kan yang masuk Islam itu bisa dihitung tuh dari keluarga yang paling dekat, istri Nabi Siti Khadijah ya. Dari sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali sejak kecil sudah masuk Islam. Tuh begitu. Jadi satu-satunya
sosok manusia yang sejak kecil udah masuk Islam ya hanya Sayyidina Ali. Ya seperti itu. Kalau Umar nanti belakangan lagi. Ya, jadi yang pertama Siti Khadijah, kemudian ya itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Sayyidina Ali. Kalau dari ya golongan budak itu Zaid bin Haris. Ya, Zaid. Makanya Zaid ini namanya sungguh amat mulia. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an disebut nama Zaid. Ya, Zaid ya itu disebut namanya dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Zaid ini salah seorang hamba sahaya yang dimerdekakan. Ya, kemudian itu selalu bersama dengan Rasulullah. Sampai-sampai dia diangkat sebagai anak, tabanni, diangkat sebagai anak. Tapi tetap binnya ya bukan Zaid bin Rasulullah, tapi Zaid bin Haris. Nah, begitu. Jadi dia pernah menikah dengan Zainab. Lalu Zainab diceraikan. Setelah itu lalu Nabi disuruh sama Allah menikah kepada Zainab. Ramai saat itu. Ya, kenapa? Karena kata orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy, Muhammad menikah dengan mantunya sendiri. Tuh, padahal Zaid bukan anaknya. Zaid anak angkat. Sehingga ya istrinya Zaid ketika udah dicerai, ditolak, boleh dinikahkan oleh Nabi Muhammad. Karena memang bukan anak ya kandungnya itu Zaid. Tuh begitu ya. Dulu yang namanya orang ngangkat anak itu binnya diganti. Misalnya Zaid bin Haris, karena Zaid diangkat anak menjadi anak Nabi Muhammad, diganti Zaid bin Muhammad. Tuh nggak boleh. Itu namanya mengadopsi ya anak yang bukan anak kita, ya disebut di akte kelahirannya itu tidak dibolehkan. Jadi nanti bisa merusak nasab. Jadi bapak ibu saudara boleh aja ngangkat anak, boleh menjadi anak asuh, tapi binnya tetap bin orang tua kandungnya. Paham ya? Nah seperti itu. Jadi nggak boleh. Ini namanya siapa? Zaid. Karena yang ngangkat Ali, jadi Zaid bin Ali. Padahal Zaid bin ya apa misalnya bin Utsman, ya harus Utsman, jangan bin ya Ali. Nah begitu. Apalagi anak perempuan. Kalau anak perempuan diangkat ya menjadi anak kita, binnya diganti. Nanti ketika dia menikah ya karena di akte kelahirannya kita yang ngakuin, ya nanti yang jadi wali siapa? Kita sendiri. Sah nggak kira-kira? Tidak sah. Kalau walinya tidak sah berarti pernikahannya tidak sah. Jadi apa tuh? Jadi zina. Berarti merusak nasab. Nah ini tolong diperhatiin, nggak boleh. Ya, jadi Ustaz kan saya kasihan sama anak. Nanti ketika saya kasih tahu saya bukan bapak kandungnya, dia bisa marah, bisa ngambek, bisa nggak pulang. Nah itu kalau udah dewasa, insya Allah bisa kita sampaikan. Daripada kita membohongi terus dan hukum nikahnya nggak sah, ini bahaya. Nah begitu. Kalau nggak ada bapaknya udah meninggal, keluarganya udah nggak ada sama sekali, siapa yang jadi wali nikahnya? Wali nikahnya adalah hakim. Hakim itu wali nikah bagi perempuan yang tidak punya wali. Tuh begitu. Jadi ada jalan keluarnya. Jangan kita bilang, udah saya aja yang ngaku. Jadi ya ayahnya. Kenapa? Karena sejak kecil, sejak merah, ini anak usia jangan harian, baru lahir saya yang ambil, sehingga manusia nggak ada yang tahu bahwa saya adalah anak, ya saya adalah bapak angkatnya. Nah, tapi Allah nggak bisa dibohongin, begitu. Jadi taban itu mengadopsi anak itu tidak dibolehkan. Ya kalau binnya diganti dengan kita. Jadi nanti di akte kelahiran tetap ya dia anak daripada ayah kandungnya. Begitu. Nah, ini Zaid bin Haris begitu. Ya, jadi bukan Zaid bin Muhammad Tabani. Nah, dia yang termasuk masuk Islam dari kalangan budak. Kalau hubungan mahram tetap ya? Hubungan mahram ya tinggal dilihat. Kalau anak ini sudah menyusu kepada ibunya, nah itu masuk namanya anak susuan, rodok namanya. Tapi kalau dia tidak pernah menyusu ya tetap ya nggak ada mahramnya. Ya begitu. Kan mahram itu bisa disebabkan bin nasab, bir rodok dan bil musoharoh. Kalau kita angkat udah gede, tabani, ya itu udah nggak bisa lagi. Tetap sama istri kita, kalau dia anak laki ya batal, ya bukan mahram.
Kalau dia perempuan sama kita, ya itu bukan mahram. Tapi kalau kita ambil sejak merah kemudian disusuin sama istri kita, nah berarti itu udah anak susuan. Nah itu yang bisa menyebabkan mahram birrodo. Makanya sama kita nggak batal nih anak kalau dia anak perempuan. Begitu. Ya, jadi kalau seandainya bukan disusuin, nggak ada jalan lain. Ya, dia orang lain, berarti dia bukan mahram. Tapi apa? Ajnabi, orang lain. Begitu. Makanya Zaid orang lain sama Nabi Muhammad, karena diangkatnya udah besar, dimerdekakan udah besar. Sehingga ketika dia menikah dengan Zainab kemudian diceraikan, Zainab bukan mantunya Nabi Muhammad, orang lain. Begitu. Sehingga boleh dinikahin, boleh. Coba kalau Zaid ya anak Nabi Muhammad, walaupun udah dinikah kemudian dicerai, tetap masih mantu. Sebab mantu nggak ada yang bekas. Itu bekas mantu gue, bukan. Mantu tetap. Itu bekas mertua gue, bukan. Tetap mertua. Ya, jadi jangan bilang begitu. Jangan bilang itu bekas guru gue. Lah, guru pakai bekas. Jangan ya. Itu guru saya. Nah begitu. Jangan bilang itu dulu bekas guru saya di SD. Masya Allah. Dibilang bekas guru. Jangan. Itu bekas mantu saya. Jangan dibilang bekas mantu. Itu mantu saya. Cuma mungkin sekarang sudah cerai. Cerai itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Ya, kalau misalnya anak kita meninggal, mantu kita masih mantu kita, walaupun udah cerai dengan anak kita, cerai mati namanya. Ada lagi cerai hidup, tetap anak kita, mantu kita. Nah begitu mertua juga begitu, itu mertua saya. Jangan bilang itu bekas mertua saya. Sebab cucu tetap cucu nggak? Cucu itu cucu kita, darah daging kita. Nah begitu. Jadi mantu ya itu jadi ya apa? Ya mahram dengan sebab musyawarah. Ya begitu. Izwaroda tiba-tiba datang alaina kepada kami rajulun seorang laki-laki ala nakotin berkendaraan onta. Jadi ada orang laki-laki datang tuh dengan berkendaraan onta nakoh. Waqad asara sayru fihi, sungguh ada bekas perjalanan padanya, wapiha dan pada onta. Jadi kelihatannya ini orang agak jauh nih. Ya buktinya apa? Kayaknya pas turun dari kendaraan tersebut, ontanya kelihatannya capek. Nah orang yang naik onta juga kelihatannya apa? Capek. Berarti ya ini jauh juga nih orang, entah dari mana. Wabana alaihi ina usapari, dan nyata bahwa ada kepentingan dalam perjalanannya. Jadi dia jauh, ia jalan terus ada tujuan penting, mau ya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kelihatannya tuh tujuan-tujuan penting. Ya orang kan kadang-kadang ada tuh yang dari jauh-jauh datang. Nah ini kelihatannya penting dia nih. Ada kepentingan ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa alaina, maka dia berhenti di hadapan kami. Ya faqala ayyukum Muhammadun, apakah kamu itu Muhammad? Ya, jadi memang dia ini belum muslim, dia ini belum masuk Islam, dia nggak kenal ya mana yang namanya Nabi Muhammad, mana yang bukan, sehingga dibilang ayyukum Muhammad, apa kamu itu Muhammad? Fa'aumina ilan Nabi alaihissalam, maka tolong ya berikan isyarat petunjuk kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, maka ia bilang, ya Muhammad, hai Muhammad, ata'aridu ala ma amaraka bihi rabbuka, kira-kira kamu nggak menjelaskan kepada saya terkait tentang perintah Tuhan kamu? Au ya a'rada alaika ma amaroni bihi sonami, atau mungkin saya yang akan menjelaskan kepada kamu terkait tentang berhala-berhala yang selama ini saya sembah dan dia perintahkan kepada saya. Faqala Nabi alaihi salam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bal ukhbiruka bima amaroni bihi rabbi, akan tetapi saya saja yang akan memberikan informasi kepada kamu terkait tentang Tuhan saya yang telah memerintahkan kepada saya. Qala, maka Nabi bersabda, fa'arada alaihin Nabi alaihi salam, maka Nabi menjelaskan kepada laki-laki tersebut. Dibilang begini, faqala buniyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 dasar. Dijelaskan tuh, karena memang orang ini bukan orang Islam, dia pengen tahu
apa sih ajaran Islam itu, tolong jelaskan kepada saya. Atau mungkin saya yang akan menjelaskan ajaran saya. Selama ini saya menyembah berhala, nah berhala begini-begini. Kata Nabi, nggak usah, kamu nggak usah menjelaskan ya terkait tentang Tuhan kamu berhala. Lebih bagus saya aja, saya yang akan menjelaskan terkait tentang Tuhan yang saya sembah, Allah Subhanahu wa taala. Agama yang saya peluk adalah agama Islam. Lalu dijelaskan sama Nabi, oh Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Nah, yang kedua melaksanakan sholat, dan seterusnya sampai yang kelima. Nah, itu dijelaskan satu persatu yang disebut dengan bunyal Islamu ala khamsin. Ma'asyara itu bersama dengan syarat-syaratnya. Sehingga orang ini yang memang agamanya menyembah berhala paham, oh ternyata Islam begitu. Sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dikerjain. Ya, itu namanya Islam. Dia sholat, I-nya makanya isya. Nah begitu, berarti orang Islam harus ngerjain sholat isya. Kalau dia kagak sholat isya berarti selam, ya bukan Islam, selam. Emang apa? Kagak sholat isya. Setiap ya malam tidur belum sholat isya, subuh mah sholat, yang lainnya sholat, cuma isya mau ketiduran mulu. Berarti ente bukan orang Islam, tetapi ente orang selam. Nah begitu, karena I-nya kurang. Nah begitu, jadi 5 ini 5 dasar yang harus dilaksanakan. Sholat, ya kemudian nanti dia puasa, dia zakat, dan dia melaksanakan ibadah haji manakala dia punya kemampuan. Itu ma'asyara'itihi, begitu maksudnya, bersama dengan syarat-syaratnya. Summa qala, kemudian dia bilang, ya Muhammad, hai Muhammad, ana Ghassan bin Malik. Baru dikenalin diri. Setelah Nabi Muhammad menjelaskan Islam itu begini-begini, ya lalu dibilang, saya ini Ghassan bin Malik al-Amiri, wa kana lana sanamun, kami ini punya Tuhan namanya berhala, nazbahu indahu fi Rajab, kami biasa menyembelihnya, ya binatang-binatang sembelihan saya di dekat berhala. Biasanya di bulan mana? Di bulan Rajab. Kalau kita kan menyembelih di bulan apa? Di bulan Zulhijjah, pengorbanan. Kita korban tuh lillah, karena Allah. Makanya kita kalau korban itu dengan nama Allah, bismillah, bukan karena berhala. Tapi kalau ini ya yang namanya Ghassan bin Malik al-Amiri, nah dia punya ajaran lain lagi. Dia diperintahkan oleh Tuhannya berhala menyembelihnya pada bulan Rajab, dan setiap menyembelih itu dengan nama berhala. Tuh, makanya kalau ada orang-orang menyembelih bukan nama Allah, ya itu berarti sembelihannya dihukumkan bangkai. Tuh, bangkai. Ada ayam disembelih sih, ada kambing disembelih sih, ada kerbau sapi disembelih sih, tapi sembelihannya mengatasnamakan berhala atau nama-nama yang lain. Ya, seperti ratu apa? Pantai Selatan misalnya. Oh, begitu. Menyembelih ini atas nama Ratu Pantai Selatan misalnya, supaya aman. Ya, itu juga hasil sembelihannya namanya apa? Bangkai. Jadi kita nyembelihnya bismillahirrahmanirrahim. Makanya yang menyembelih syaratnya orang Islam. Nah, Imam Syafi'i itu mensyaratkan satu-satunya kalau sembelihannya sah kalau disembelih oleh orang muslim. Kalau orang muslim berarti walaupun kagak baca bismillah udah karena Allah. Tapi bismillah itu hukumnya apa? Sunnah. Begitu pendapat Imam Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang lain. Kalau membaca bismillah itu merupakan persyaratan supaya sembelihannya bukan karena yang lain-lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal pokoknya agama Islam aja deh. Kalau agamanya Islam, dia orang muslim, kemudian dia menyembelih binatang yang boleh disembelih, nah itu walaupun tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, hukuman sembelihannya udah sah, boleh kita makan. Nah, tapi kalau orang-orang kafir yang bukan beragama Islam, nah itu dia menyembelih, itu sembelihannya sama dihukumkan dengan bangkai. Makanya jangan kita makan. Ya, ini siapa yang menyembelih? Si A, agamanya bukan Islam, berarti sembelihannya sama dengan bangkai. Nah, seperti itu. Apalagi atas nama berhala, atas nama-nama jin, setan, nggak boleh.
Ada orang ya kemasukan ya setan, jin, minta dipotongin ayam. Kemudian kita potong nih ayam dengan nama jin tadi, itu bangkai, nggak boleh. Makanya jangan diikutin. Ya, minta kopi dikasih kopi. Ya, minta ayam dikasih ayam. Ya mungkin enak dia. Nah begitu. Jadi ada di ruqyah ada cara-caranya. Jangan diikuti. Nah kalau jin diikutin ya repot. Ya kopi hitam lagi. Ya yang pahit lagi. Nah begitu sayang. Kasih yang lain aja mendingan. Nah begitu. Jadi kalau kita menyembelih binatang karena jin itu nggak benar, nggak boleh. Sembelihannya nggak sah. Ya jadi bangkai. Nah dibilang begitu nih, saya ini Ghassan bin Malik Al-Amiri. Ya saya ini penyembah berhala dan setiap bulan Rajab saya selalu menyembelih ya binatang-binatang sembelihan atas nama berhala tersebut. Atiratuna wa nataqarrabu ilaihi bi zabhinna. Kami menyembelih itu ya dan kami mendekatkan diri dengan sembelihan kami kepada siapa? Kepada berhala. Jadi artinya hampir sama aja. Kita kan menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi itu kita berkorban karena Allah. Ya seperti itu. Nah sekarang dia berkorban karena berhala. Sama caranya motongnya, cuma karena beda keyakinannya itu yang jadi yang satu benar, yang satu enggak benar. Nah begitu. Kalau orang yang menyembelih karena ya berhala, karena selain Allah, nah itu jadi bangkai. Tapi kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu dengan nama Allah, dan kita seorang Muslim. Nah makanya sembelihan kita menjadi nilai ibadah sehingga dagingnya boleh dimakan. Nah seperti itu. Dibilang kami ini menyembelih dan kami mendekatkan diri dengan sembelihan kami. Tuh, itu pertama, Ghassan bin Malik. Fa'atara indahu atirah rajulin ya minna. Kemudian ada lagi sembelihan seorang laki-laki yang datang di sisinya tuh dari kami. Ya atirah itu artinya sembelihan. Ya sembelihan daripada rajul ya seorang dari kami. Yuqalahu Isom, namanya Isom. Kalau tadi namanya Ghassan bin Malik, sekarang namanya Isom. Isom juga sama, atar, menyembelih, sembelihan. Ya, falamma rafa'adahu minal atirah. Nah, pada saat Isom lagi mau menyembelih, ini golok ya udah dipegang di tangannya. Ketika mau dihentakkan ya di leher korban tersebut, dan dia mengatasnamakan berhala yang ada di hadapannya. Jadi ada berhala tuh yang ada di hadapannya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sami'a sautan min jawfis sonam. Dia dengar ada suara dari mulut berhala. Tuh, jadi ini berhala nggak pernah bisa bicara. Tiba-tiba dari mulut berhala itu bisa ada terdengar suara. Dibilang begini, ya Isom. Tuh, dari mulut berhala begitu ngomongnya. Ya Isom, hai Isom, ja'al Islamu, Islam udah datang. Wa batolatil asnam, batal, hancur tuh berhala-berhala. Bilang begitu. Jadi berhala tuh kedengaran suara dari mulut berhala begitu. Islam sudah datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang berhala-berhala udah hancur, batil semuanya. Ya, itu kan dikatakan apabila ya, kebenaran datang wazahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tuh begitu. Jadi kalau kebenaran sudah datang maka kebatilan akan hilang. Jadi berhala udah hilang semuanya. Itu dia dengar suara percis dari mulut berhala yang dijadikan Tuhan. Ya, begitu wahafizatud dima, akhirnya pertumpahan darah juga udah terjaga. Yang tadinya ya di dalam masa-masa jahiliyah orang menyembah berhala, sering terjadi pembunuhan. Islam udah datang
insya Allah kalau yang memasuki agama Islam dan menjalankan ajaran Islam itu terjaga, terpelihara, nggak ada lagi pertumpahan darah. Wa wasolatil arham, terus tersambung tali silaturahim yang selama ini ya terjadi pemutusan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Dengan datangnya Islam akhirnya nyambung lagi tali persaudaraan. Wa zaharatil haqiqatu, dan nampak kebenaran. Ya, wassalamu, dan keselamatan dan kedamaian. Sebab Islam ajarannya membawa kedamaian. Terus setelah didengar begitu apa? Papariha isomun dizalika, senang tuh Isom mendengar begitu. Akhirnya nih Isom nanti masuk Islam. Ya, Isom akhirnya masuk Islam. Nah, ini termasuk mukjizat yang Allah berikan. Ya, itu berhala nggak pernah bisa bicara. Ya, tetapi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pada saat dia sedang menyembelih binatang sembelihannya di hadapan berhala tadi, lalu itu ada suara yang menjelaskan tentang benarnya Islam. Islam itu agama yang benar. Ya, dengan Islam pertumpahan darah akan terjaga, terpelihara, silaturahim akan tersambung, dan kebenaran akan nampak. Tuh, itu kan namanya dakwah. Walaupun bukan Nabi yang bilang, tapi ini dakwah yang dibawa oleh Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi papariha isomun dizalika. Kemudian Isom itu gembira. Wa kharaja yukhbiruna, kemudian dia keluar, nih Isom keluar memberikan informasi kepada kami. Tuh, jadi banyak tuh orang-orang kafir Quraisy yang dikasih informasi kepada Isom. Wah, ini kejadian yang aneh, sehingga banyak orang yang percaya saat itu. Summa waqa ilaina khabaruka, kemudian sampailah berita itu kepada kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Falamma kana ba'da ayyamin, kemudian setelah beberapa hari lagi, atara indahu rajulun, ada lagi yang menyembelih di sisi atau di dekat berhala, seorang laki-laki juga, yuqalu lahu Tariq, namanya Tariq. Kalau tadi Isom, sekarang Tariq. Falamma rafa'adahu anil atira, maka tatkala dia mengangkat tangannya dari sembelihannya, sami'a sautan, tiba-tiba dia mendengar juga ada suara, yaqulu min jawfihi, yang itu omongannya sumbernya dari mulutnya. Ya, dibilang begini, ya Tariq, hai Tariq, bu'isan nabiyyus shadiq, nabi yang benar sudah dibangkitkan, waji abi wahyin natik, dan dia didatangkan dengan wahyu yang bisa natik, bisa bicara, minal azizil khaliq, yaitu dari Allah yang mulia pencipta. Yang dimaksud apa? Kalam Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad dibangkitkan dengan benar, kemudian Nabi itu dikasih wahyu, wahyu itu bisa bicara. Nah, itu natik, namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan kalamullah yang kita bisa bicara. Kalau kita baca Quran itu berarti natik, bisa berbicara. Nah, itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kharaja yusihu bin nasi, lalu tiba-tiba ini Tariq keluar menjerit di hadapan manusia, bizalika, dengan kejadian tersebut. Faqawiyat akhbaruka, maka informasi kamu menjadi kuat, indana, di hadapan kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, itu seperti itu. Jadi banyak ini, nanti diperkuat lagi dengan yang lain-lainnya terkait tentang apa yang terjadi. Jadi intinya orang-orang kafir Quraisy tadi akhirnya percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia ngelihat langsung. Ya, itu dari berhala bisa bicara, yang bicaranya itu tidak lain nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran terkait tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai sini dulu. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Ini belum selesai nih hadis.
Ya, masih banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang kafir yang pada saat itu mau menyembelih binatang sembelihannya di hadapan berhalanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.